Hai guys, jadi ini bulan ke-10 di mana aku nabung Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, aku udah beli Bitcoin-nya itu dan Ethereum pada tanggal 9 atau 10 kemarin ya. Per hari ini video dibuat, ini tanggal 24 Desember. Jadi nanti semua informasinya per hari ini guys. Nah, nanti juga kita akan bahas stock market, di mana banyak banget teman-teman yang komen di video sebelumnya karena ternyata hasilnya cukup mengecewakan ya. Nanti coba kita lihat hasilnya untuk aku bagaimana. Dan juga ada yang nanya apakah aku staking atau aku withdraw gitu. Nah guys, sebelum aku lanjut, aku mau cerita dulu ke kalian kalau ya sebenarnya 3 bulan belakangan ini aku udah nggak lakuin deposit untuk nabung Bitcoin dan juga Ethereum ini. Kalau kalian tahu, aku udah cerita di beberapa video sebelumnya, itu aku selalu lakuin nabung dari gaji aku gitu, gaji bulanan. Dan aku sisihkan ya pendapatan aku dan aku nabung ke Bitcoin dan juga Ethereum semuanya. Nah akhirnya aku mutusin untuk gak deposit lagi karena ternyata ya setelah aku hitung dan aku coba pikir lagi, money manajemennya kurang baik ya kalau untuk keseluruhan porto gitu. Maksudnya keseluruhan aset. Jadi aku mutusin untuk de-risk dan nggak masukin lagi untuk 3 bulan ke belakang. Dan kebetulan juga ya performance Porto aku untuk beberapa bulan ke belakang ini ya, khususnya 3 bulan sampai 4 bulan, itu lumayan bagus ya. Dari yang 6 bulan lalu kalau kalian ingat ada beberapa video yang aku buat juga, itu aku lagi minus 50-60%, dan akhirnya bisa untung sampai bisa take profit gitu. Ya jadi lumayan beruntung juga bisa recover dan aku akhirnya milih untuk ya depositnya melalui take profit dari situ aja gitu untuk ngurangin risk juga kan, karena kan kalau kita beli alts lain kan itu expose lebih besar risknya daripada beli Bitcoin dan juga Ethereum. Nanti juga ada pertanyaan beberapa dari teman-teman ya terkait masalah TP ini juga berkaitan ya. Nah, tapi sebelum aku lanjut, aku mau disclaimer ke kalian kalau nanti semua yang aku cerita di sini adalah anggap aja sebagai cerita teman dan sharing informasi gitu. Kalau cocok, kalian bisa jadikan referensi, dan ini sama sekali bukan aset keuangan. Jadi nanti keputusannya balik lagi ke masing-masing, apalagi kalau nanti aku udah sebut ticker gitu. Nah, ini langsung aja kita lihat performance nabung Bitcoin-nya guys, setelah 10 bulan ya. Jadi biar gampangnya, kalau ingat aja 10 juta per bulan modalnya. Dan ini episode 10, berarti kan modalnya 100 juta totalnya. Nah, tadi telah kira aku ambil screenshot-nya itu pukul 9.55 malam Taiwan ya, di mana kita lihat di sini 131.800. Nah, berarti secara percentage ini performance-nya 30%-an ya. Sebenarnya nggak jauh beda dengan yang bulan lalu, guys. Tapi aku tetap bersyukur karena mengingat Porto ini pernah minus 30-40% gitu. Kalau kita lihat di sini, ya Bitcoin-nya masih lebih dominan ya daripada Ethereum, di mana kan Bitcoin-nya 70-an juta dan sisanya itu Ethereum. Nah, jadi aku belinya itu tanggal 9 ya, dan aku dapat Ethereum-nya di 3.800-an, dan untuk Bitcoin-nya aku dapat di 98.300-an. Nah guys, sebenarnya waktu kemarin itu kan Bitcoin nggak salah all time high ya, ke 107.000 atau 108 ya, dan juga Ethereum sempat menyentuh 4.000. Nah, performance dari Porto ini peak-nya ya 50-60% kita lihat di sini. Karena mengingat itu juga belum deposit 10 juta yang ini kan. Nah, jadi sekarang kita langsung aja bahas Toma ya, yang udah listing tanggal 20 kemarin di beberapa checks. Nah guys, aku langsung to the point aja, intinya aku itu rugi ya. Dan aku yakin kayaknya 90% yang kerjaan airdrop ini kayaknya rugi deh, apalagi yang spend modal gitu. Ya udah spend modal, terus rugi waktu juga kan, jadi double gitu. Nah, di sini aku udah duluan share di X aku ya, dimana modal aku kan kurang lebih 1.000. Ya kenapa bisa sampai 1.000 ya? Karena terakhirnya aku tuh mutusin untuk naikin sampai Immortal 4 karena masih percaya kemarin. Dan terakhirnya kita lihat di sini per screenshot aku di X itu sisanya cuma 570 ya, tapi aku nggak jual waktu itu. Aku jualnya waktu lebih turun lagi, jadi dapatnya sekitar 500 atau 400 USD. Ya berarti intinya kira-kira rugi 50%-an plus rugi waktu ya. Kenapa rugi waktu? Ya karena kita kan nge-spin-nya kan butuh waktu juga, terus ngitung modalnya, dan ya kerjain tas-tas lain lah. Nah jadi buat yang nanya aku stake atau enggak, ya aku cuman stake itu kalau nggak salah nggak sampai 10% dari total Toma aku ya. Aku stake cuma 1 juta Toma. Kenapa stake? Ya untuk jaga-jaga aja gitu. Nah kenapa aku akhirnya cut loss ya intinya. Karena kan ada beberapa teman-teman yang komen gitu, nunggu sampai RP1 dan segala macam, tapi aku kurang yakin kalau bisa ke sana. Mungkin untuk short term ya, kalau long term mungkin bisa aja ya, kita lihat anything can happen gitu. Nah di sini kan aku tulis juga di X aku kalau misalnya ke 3 rupiah bagaimana kan ya, aku nggak masalah, aku udah cut loss juga. Nah karena kita lihat di sini kayak Kati ya, ada juga Hamster dan juga Dox, ini kan semua projectnya ton ya. Dan kita lihat price action-nya bagaimana, kalian lihat sendiri lah. Ya rata-rata semua hampir sama gitu gerakannya. Jadi ini salah satu faktor pendukung aku ngejual Tomaku. Apalagi ya kita lihat sendiri performance airdrop-nya kurang bagus gitu. Nah guys, setelah aku cut loss itu aku langsung ya berpikir gimana caranya biar bisa lebih cepat lah balikin modal ini kan. Nah kebetulan aku juga memang ada research satu ya, Sui AI ya, dimana aku kemarin ya cukup yakin ini bisa ada peluang naik ya, jadi aku langsung aja masukin ke sana. Aku masukin semua memang ya dari Toma, hasil jual Toma kan nganggur duitnya, jadi aku putar aja ke sana. Dan kebetulan bisa 2x lebih, jadi baliklah secara modal. Tapi tetap aja rugi waktu dari yang Toma itu kan yang aku bilang. Nah, terus memang mungkin kalau udah red flag, misalnya suka ngedelay ya, terus anon juga ya, mungkin harus lebih hati-hati lah. Nah guys, langsung ke bagian pertanyaan dari teman-teman di Telegram ya. Yang pertama, meme apa yang masih yakin di hold jangka panjang kan? Nah, aku juga pernah bahas di beberapa video sebelumnya, itu aku bilang jangka panjang versi aku kalau untuk di memes ya kira-kira 3 sampai 6 bulan ya, bisa juga lebih.
Tentu kalau ditanya yang bagus, seperti biasa aku bilang kan, yang aku hold ya. Kemarin aku juga ada bahas Rift dan Uro ya. Aku juga ada buat di X ya, aku pelajarin sedikit tentang Rift dan Uro dan aku share di sana tentang mereka gitu. Nah, untuk Rift dan Uro ini kan dia kan decentral science ya. Nah, selain sektor ini aku sebenarnya juga bullish dengan AI agent ya, makanya aku udah share aku beli AXBT. Dan aku juga beli Nomogram ya, Nomogram atau Genon. Kebetulan aja beberapa yang aku beli ini masuk ke Binance Alpha gitu, jadi price performance-nya lumayan bagus lah. Nah, terus ini ada pertanyaan tentang take profit ya, kapan bagusnya untuk Bitcoin dan Alts ya. Ya, sebenarnya intinya balik ke masing-masing. Ya, tapi kalau untuk aku sendiri, tentu ya ini aku udah mulai kan. Seperti aku bilang, aku udah nggak deposit lagi. Dan aku udah mulai take profit pelan-pelan untuk masukin ke Bitcoin dan juga Ethereum. Kalau sesuai dengan rencana aku, ya Q1 aku bakal TP initials aku. Dan pelan-pelan nanti untuk Q2 akan TP 80% lah. Ya, tapi apapun bisa terjadi gitu. Bisa aja berubah kan. Nah, kalau untuk nabung Bitcoin sendiri, kayaknya aku bakal stop di episode 12 ya, jadi setahun ya. Karena memang at the end, kalau sesuai rencana, aku bakal take profit 80% dari porto ini gitu. Yaudah guys, kira-kira gitu untuk video kali ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka atau ada kritik saran ya, silahkan tulis di kolom komentar, pasti sangat membantu buat aku. Oke guys, see you on the next video.